Hai guys, welcome back to my channel. Jadi misalnya nih, kalau kamu punya rumah harga 150 juta, tapi suatu saat kamu jual rumah itu seharga 200 juta. Nah, artinya kamu untung sebesar 50 juta. Nah, 50 juta itu yang disebut dengan capital gain. Sama halnya kalau hari ini kamu beli saham seharga 10.000 per lembarnya ya. Dan 5 tahun yang akan datang kamu mau jual 20.000. Artinya kamu untung 10.000 per lembar saham. Dalam dunia investasi saham, kamu bisa dapat keuntungan dari dua hal. Yang pertama adalah dividen dan juga capital gain. Nah, kan aku udah bahas dividen di video yang ini. Tapi kayaknya nggak adil kalau aku cuma bahas dividen. Karena itu hari ini kita mau bahas tentang capital gain. Tapi sebelumnya jangan lupa turun dulu ke bawah buat klik tombol like, comment, share, and subscribe. Jadi capital gain itu adalah selisih harga jual dan beli dari saham yang kamu punya. Konsepnya tuh sebenarnya gitu doang, cuman ada istilah lain yaitu floating profit dan juga realized profit. Ada juga sebaliknya, floating loss dan realized loss, yang akan aku jelasin di video kali ini sambil aku ceritain pengalaman Warren Buffett. Nah, jadi Warren Buffett mulai investasi saat ia berumur 11 tahun, dan kalian semua harus familiar dengan Warren Buffett karena ia adalah salah satu investor tersukses yang ada di dunia sampai saat ini. Tapi kalau kamu belum familiar, maka aku akan jelasin tentang cerita dan juga pengalaman serta hal-hal yang kita bisa pelajari dari Warren Buffett ini. Ketika tahun 1941, waktu Warren Buffett masih berumur 11 tahun, dia tuh beli saham seharga $38 per lembarnya. Dia beli sebanyak 6 lembar, 3 buat dia dan 3 lagi buat kakaknya, namanya Doris. Saham yang dia beli itu adalah City Service, yang dimana itu adalah perusahaan minyak dan gas di Amerika yang berdiri tahun 1910, tapi sekarang perusahaannya udah nggak ada. Waktu beli saham tersebut, Warren Buffett tuh benar-benar yakin kalau saham City Service itu harganya bisa lebih tinggi daripada $38, bisa 40, 50, bahkan 60, dan seterusnya. Tapi, ternyata beberapa minggu kemudian sahamnya itu malah turun 1/3-nya. Nah, kakaknya Doris tadi ini marah-marah dong karena kekayaan mereka menipis. Tapi walaupun dimarahin, Warren Buffett itu bukannya menjual, tapi tetap yakin kalau suatu saat akan dihargai lebih tinggi di pasar. Ternyata benar kalau saham City Service ini naik lagi dan sampai $40 per lembarnya. Nah, Warren Buffett pun langsung menjual saham tersebut dan artinya dia mendapatkan keuntungan $2 per lembar saham tersebut. Pastinya Warren Buffett seneng dong karena yang pertama dia nggak jadi rugi dan yang kedua dia nggak dimarahin lagi. Tapi ternyata dalam jangka waktu yang panjang, saham ini malah naik sampai $200 per lembarnya. Ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi dari pengalaman Warren Buffett tadi. Yang pertama adalah ketika dia tadi beli saham pertamanya, kan seharga $38 per lembar. Tapi dalam beberapa minggu kemudian, harga tersebut turun menjadi $25. Nah, hal inilah yang disebut dengan floating loss, alias rugi. Tapi rugi ini belum benar-benar nyata, karena masih floating, masih ngambang, dan belum direalisasikan. Beda lagi kalau tadi di $25 per lembar, Warren Buffett langsung menjual. Tapi karena Warren Buffett masih pegang saham itu dan belum menjualnya, jadinya dia belum rugi. Karena dia beli di harga 38 dan harganya naik sampai $40 per lembarnya, artinya dia ada potensi untung sebanyak $2 per lembar sahamnya. Dan ternyata benar kalau Warren Buffett tadi menjual sahamnya di harga $40 per lembarnya. Nah, berarti dia untung sebanyak $2 per lembar, dan $2 inilah yang disebut dengan capital gain. Capital gain lah, realized profit lah, itu tuh sama aja, cuman istilah penyebutannya aja yang beda. Nah, pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah Warren Buffett tadi itu mulai investasi saat dia berumur 11 tahun. Tapi aku nggak nyuruh kalian buat balik ke umur 11 karena ya emang udah nggak bisa. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah mulai investasi sedini mungkin. Berapapun umur kamu sekarang, ya harus mulai sekarang. Yang kedua, yang lebih gilanya lagi nih, kalian tahu nggak kalau Warren Buffett itu saat dia umur 11 tahun, waktu dia mau beli saham, dia menganalisa dulu. Dan hal ini beda banget sama orang-orang sekarang yang kalau mau beli saham tanya dulu di grup WA, saham ini bagus nggak ya? Saham ini ada potensi naik nggak ya? Saham yang lagi bagus apa ya? Syukur kalau naik. Nah, kalau misalnya turun, apa orang yang tadi nyuruh kamu buat beli saham, dia mau beli sahammu di harga semula waktu kamu beli awal? Dan aku yakin sih dia nggak akan mau, karena uangmu adalah tanggung jawabmu. Next, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari cerita Warren Buffett tadi adalah ketika harga sahamnya tadinya $38, dia turun ke 25, dia naik sampai 40, bahkan saham tersebut naik sampai $200 per lembarnya. Nah,
Apa sih yang bisa kita pelajari? Dan Warren Buffett ini sebenarnya dia juga belajar dari pengalamannya sendiri. Kalau saat investasi itu komponen yang penting adalah soal waktu. Bukan yang misalnya hari ini kamu nemu saham seharga 30.000 dan kamu rasa kalau harga saham itu harusnya bisa naik lebih tinggi. Dan dalam waktu singkat saham itu naik jadi 100.000 tanpa turun lagi. Nah, hal itu nggak akan pernah ada karena yang terjadi dalam jangka pendek saham itu pasti naik dan turun. Tapi dalam jangka panjang waktu akan nentuin kalau analisismu tadi benar atau malah sebaliknya. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang apa itu capital gain, sekaligus kita belajar dari kisahnya Warren Buffett. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!